Baik, selanjutnya majelis akan melakukan pemeriksaan terhadap sengketa yang diajukan oleh Eni Sandari sebanyak 2 sengketa gugatan pajak tahun 2021 dan 2022. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Tergugat silakan. Terima kasih majelis. Tergugat dari Direktorat Keberatan dan Banding hari ini di sidang hari ini dihadiri oleh Suharyanto, Samuel, dan Pojo. Baik, penggugat silakan. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Penggugat yang hadir pada persidangan hari ini diwakili oleh Dr. Alessandro Rey dan tim pendamping. Terima kasih. Ya, baik. Agenda sidang pada hari ini tergugat diminta untuk menyampaikan tanggapan tertulis terkait dengan dalil-dalil objek gugatan bukan merupakan keputusan. Kemudian legal standing atau kewenangan pihak tergugat mewakili Direktur Jenderal Pajak sudah dibuat. Sudah kami sampaikan dan sesuai dengan perintah majelis pada sidang sebelumnya sudah kami upload pada tanggal 12 Mei 2026. Iya. Silakan diserahkan dulu ya, disampaikan. Ya, penggugat apa yang disampaikan pada hari ini? Penggugat menunggu majelis dari tanggapan tergugat hari ini sambil menunggu juga apa yang majelis sudah perintahkan kemarin, khususnya mengenai identitas tergugat majelis yang belum diupload juga. Iya. Silakan tergugat apa yang mau disampaikan. Terima kasih yang mulia. Izin menyampaikan penjelasan kami. Mohon izin untuk karena ini sengketa tipikal, kami izin untuk menyampaikan terkait dengan sengketa terkait dengan gugatan atas S nomor S1591 ini. Yang pertama kami sampaikan dulu informasi yang diperoleh dari STG terkait dengan penerbitan surat Kepala Kantor Pelayanan Pratama Mikro nomor S1591 berisikan KPP titik 2802 2025 tanggal 3 November 2025. Di situ pertama kami sampaikan bahwa pada saat ini atas pemohon yaitu Eni Sandari sedang dilakukan pemeriksaan berdasarkan SP2 Surat Perintah Pemeriksaan nomor D 149 garis miring Diksis garis miring KPP 2802 tahun 2025 tanggal 29 Agustus 2021. Kemudian pada proses pemeriksaan tersebut sudah diterbitkan surat panggilan sehubungan dengan pemeriksaan yaitu nomor S989 garis miring KPP 2802 2025 tanggal 2 September 2025 dan juga pada proses pemeriksaan tersebut sudah diterbitkan surat permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen pada tanggal 9 Oktober 2025 yaitu nomor S241 garis miring Diksis garis miring KPP titik 2802 garis miring PJ titik 3 2025 tanggal 8 Oktober 2025. Kemudian dalam proses pemeriksaan tersebut juga penggugat dalam hal ini melalui firma Redenco menyampaikan surat kepada KPP Pratama Metro terkait dengan melalui surat nomor 0209 garis miring FRNC garis miring SPDH strip ES garis miring 10 Romawi 2025 tanggal 12 Oktober 2025 yang pada intinya mempertanyakan langkah peminjaman dokumen serta tidak ditunjukkannya dari tangan oleh pemeriksa. Terkait surat dari penggugat tersebut, KPP Pratama Metro menerbitkan surat nomor S1591 garis miring KPP titik 2809
garis miring 2025 tanggal 3 November 2025 terkait dengan surat yang disampaikan oleh penggugat. Atas surat yang diterbitkan oleh KPP Pratama Metro tersebut, yaitu surat nomor S1591 garis miring KPP 2802 2025 tanggal 3 November 2025, penggugat mengajukan gugatan melalui surat tanggal nomor tanggal 3 Desember 2025 yang diterima Pengadilan Pajak pada tanggal 3 Desember 2025. Terkait dengan sekilas terkait dengan kronologis penerbitan objek gugatan seperti yang kami sampaikan. Kemudian terkait dengan penjelasan terkait kewenangan atau petugas legal standing petugas sidang dalam persidangan, mohon izin yang mulia kami sampaikan penjelasan kami mulai dari halaman 2. Yang pertama kami sampaikan dasar-dasar hukum terkait dengan legal standing kami. Kemudian yang penjelasan kami ada di halaman 3 yang mana kami sampaikan pertama kali terkait dengan kewenangan Direktur Jenderal Pajak terkait dengan kewenangan atribusi dari Undang-Undang Perpajakan. Kemudian dari kewenangan atribusi yang diberi oleh Direktur Jenderal Pajak tersebut dapat dikelompokkan dua jenis, yaitu kewenangan dalam menetapkan kebijakan dan atau menerbitkan peraturan, dan kewenangan dalam rangka penerapan dari kebijakan berupa pelaksanaan kegiatan. Kemudian kami jelaskan juga kewenangan terkait penetapan kebijakan pada intinya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, sedangkan kewenangan dalam rangka penerapan kebijakan berupa pelaksanaan kegiatan dapat dilimpahkan kepada pejabat di lingkungan Direktur Jenderal Pajak, termasuk dengan pelaksanaan dalam upaya hukum seperti banding dan gugat di Pengadilan Pajak. Terkait dengan kewenangan penerapan kebijakan pelaksanaan kegiatan tersebut memiliki kuantitas cukup banyak yang menyebabkan kewenangan tersebut yang dinyatakan dalam bentuk penandatanganan dokumen tidak dapat dilakukan secara langsung oleh Direktur Jenderal Pajak, sehingga kewenangan tersebut sangat perlu dilimpahkan kepada para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, termasuk pejabat pada tingkat operasional, antara lain pejabat di lingkungan kantor wilayah dan atau kantor pelayanan pajak yang merupakan instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian pada intinya terkait dengan pelimpahan tersebut pada poin 8 telah terbit beberapa ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan yang dibuat sejak tahun 93, di mana sampai dengan yang terakhir diterbitkan adalah keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Cap 305 garis miring PJ garis miring 2024. Terkait dengan pelimpahan kewenangan tersebut, selanjutnya berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 124 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Keberatan dan Banding mempunyai tugas dan fungsi diantaranya untuk penyelesaian kasus banding dan gugatan di Pengadilan Pajak. Kemudian Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat tugas kepada para pegawai di lingkungan Direktorat Keberatan dan Banding untuk menghadiri sidang. Atas kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan surat tugas kepada para pegawai di lingkungan Direktorat Keberatan dan Banding ini, kemudian berdasarkan Cap 305 tersebut dilimpahkan kepada Direktur Keberatan dan Banding sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait dengan pelimpahan kewenangan Direktur Jenderal Pajak kepada para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan hal tersebut, Direktur
keberatan dan banding berwenang untuk menerbitkan surat tugas kepada para pegawai di lingkungan Direktorat Keberatan dan Banding untuk menghadiri sidang sesuai dengan keputusan Dirjen Pajak tentang pelimpahan kewenangan tersebut. Hal ini dapat kami sampaikan pada lampiran 305 huruf J, di mana terdapat kewenangan Direktur Jenderal Pajak yang didelegasikan kepada Direktur Keberatan dan Banding untuk menerbitkan surat tugas kepada pegawai di lingkungan Direktorat Keberatan dan Banding. Dengan demikian terkait dengan surat tugas sidang kami untuk menghadiri sidang di pengadilan pajak merupakan kewenangan dari Direktur Jenderal Pajak yang sudah dilimpahkan kepada Direktorat Keberatan dan Banding, sehingga penugasan ST di dalam surat tugas kami penandatangannya adalah Direktur Keberatan dan Banding. Demikian untuk yang terkait dengan penjelasan legal standing kami yang mulia. Kemudian yang kedua terkait dengan penjelasan kami bahwa surat yang diajukan gugatan oleh penggugat bukan merupakan objek gugatan di pengadilan pajak. Dapat kami sampaikan mulai di halaman 7 yang mulia. Pada intinya menurut kami alasan yang menjadi dasar bahwa surat nomor S1591 garis miring KPP titik 2802 garis miring 2025 tanggal 3 November 2025 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro bukan merupakan objek gugatan di pengadilan pajak. Yang pertama, menurut kami bukan merupakan keputusan yang menimbulkan akibat hukum bagi penggugat. Dengan penjelasan surat tersebut tidak memenuhi unsur-unsur keputusan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak, untuk pasal 1 angka 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2029, di mana pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur antara lain keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan undang-undang penagihan pajak dan surat paksa. Kemudian pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Pengadilan mengatur pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak dan atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah dibahas beberapa kali dibahas terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Selanjutnya pasal 1 angka 3 Undang-Undang PTUN mengatur definisi keputusan, yaitu keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan ketentuan di atas, suatu penentuan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pun dapat dikatakan sebagai keputusan apabila bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum. Kemudian definisi terkait dengan sifat konkret, individual, dan final
sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-Undang PTUN yang antara lain menyatakan bersifat konkret artinya objek yang diputus dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Kemudian bersifat final artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena putusan itu disebutkan. Kemudian bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain yang belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Kemudian tergugat juga menyampaikan referensi dari buku yang diterbitkan oleh Indro Harto SH, yaitu Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara di halaman 174 sampai dengan 175 buku 1 yang antara lain menjelaskan bahwa menimbulkan akibat hukum berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada. Karena penetapan tersebut merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Apabila ia tidak dapat menimbulkan suatu akibat hukum, maka ia bukan suatu tindakan hukum dan karenanya juga bukan suatu penetapan tertulis. Sebagai suatu tindakan hukum, penetapan tertulis harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hukum yang telah ada. Misalnya, melahirkan hukum yang baru, menghapus hukum yang telah ada, menetapkan suatu status dan sebagainya. Terkait dengan objek sengketa yaitu surat nomor S 1591 KPP 2802 tahun garis miring 2025 tanggal 3 November 2025 merupakan tanggapan atau jawaban tergugat atas surat penggugat nomor 0209 garis miring RNC garis miring SPDH strip ES garis miring 10 Romawi garis miring 2025 tanggal 12 Oktober 2025 hal permohonan alasan dan dasar hukum penerbitan dan penyampaian surat permintaan pinjam buku catatan dan dokumen nomor S 241 garis miring SIS garis miring KPP 2802 garis miring PA PJ .3 garis miring 2025 tanggal 8 Oktober 2025 yang disampaikan tanpa terlebih dahulu diperlihatkan identitas tim pemeriksa pajak, surat perintah pemeriksaan atau SP2 dan tanpa terlebih dahulu diterbitkan dan ditandatangani berita acara pertemuan dengan wajib pajak dan berita acara pemberian keterangan. Merupakan pada intinya surat tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan dari prinsip good governance atau atas asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa dalam sampai dengan saat ini proses pemeriksaan pajak terhadap penggugat masih berlangsung. Adapun penerbitan dan penyampaian surat permintaan peminjam buku catatan dan dokumen kepada penggugat merupakan tahapan dalam rangkaian proses pemeriksaan pajak dan sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 1 PMK nomor 15 tahun 2025 tentang pemeriksaan pajak, di mana pemeriksaan pajak diselesaikan dengan cara membuat laporan hasil pemeriksaan pajak. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 1 PMK 15 tentang pemeriksaan pajak. Berdasarkan uraian di atas, tergugat berpendapat bahwa surat tergugat nomor S1591 garis miring KPP 2808 tahun 2025 tanggal 3 November 2025 tidak bersifat final karena masih diperlukan rangkaian proses pemeriksaan pajak lebih lanjut sampai dengan dibuat laporan hasil pemeriksaan. Berdasarkan tersebut dan disimpulkan surat yang dikeluarkan oleh tergugat atau objek sengketa tidak dapat dikatakan sebagai keputusan yang bersifat final. Kemudian kami tambahkan juga bahwa surat tergugat nomor S 1591 garis miring KPP .2802 garis miring 2025 tanggal 3 November 2025 tidak termasuk dalam contoh format surat dan contoh dokumen dalam rangka pemeriksaan pajak sebagaimana diatur dalam pasal 28 dan lampiran peraturan Menteri Keuangan nomor 15 tahun 2005 tentang pemeriksaan pajak. Dan pada dasarnya surat
aku bersifat sebagai pemberitahuan atau pemberian jawaban sebagai bentuk perwujudan dari prinsip good governance atau asas umum pemerintahan yang baik. Surat tersebut meskipun ditujukan kepada penggugat, namun isinya hanya bersifat sebagai pemberitahuan atau pemberian jawaban, sehingga tidak menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan hukum yang telah ada, seperti melahirkan hubungan hukum yang baru, menghapus hubungan hukum yang telah ada, maupun menetapkan status kepada penggugat. Dengan demikian, tergugat berpendapat bahwa surat aku bukan merupakan suatu keputusan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Berdasarkan uraian di atas, tergugat berpendapat bahwa surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro nomor S1591/KPP 2802 2025 tanggal 3 November 2025, jawaban atas surat nomor 0201/FRNC/SPDH/ES/10 Romawi (2025) yang diajukan gugatan tidak memenuhi unsur-unsur keputusan, sehingga tidak dapat diajukan gugatan ke pengadilan pajak. Kemudian alasan yang kedua, menurut tergugat, surat aku tidak memenuhi unsur-unsur objek gugatan dalam pasal 23 ayat 2 huruf C Undang-Undang KUP, dengan penjelasan sebagai berikut bahwa berdasarkan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak dinyatakan bahwa pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pengumpulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KUP dan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat 3 tersebut, objek gugatan yang diperiksa pengadilan pajak merujuk pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KUP. Jadi pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KUP karena mengatur gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap A. Pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang. B. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. C. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 25 atau pasal 26, atau D. Penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan gugatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangan perpajakan, hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak. Berdasarkan penafsiran gramatikal atas pasal 23 ayat 2 C, dapat disimpulkan bahwa objek gugatan adalah keputusan atau basicnya yang didahului adanya keputusan perpajakan sebelumnya. Keputusan yang kedua merupakan pelaksanaan atau tindak lanjut dari keputusan yang pertama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dapat diajukan gugatan berdasarkan pasal 23 ayat 2 C Undang-Undang KUP, maka sekurang-kurangnya harus dipenuhi dua hal, yaitu terdapat dua keputusan basicing, dan keputusan basicing yang digugat adalah merupakan pelaksanaan atau tindak lanjut dari keputusan basicing yang pertama atau sebelumnya. Bahwa sebagaimana tergugat jelaskan pada penjelasan sebelumnya, surat tanggapan atau jawaban atas surat permohonan penggugat tidak memenuhi unsur-unsur sebagai keputusan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak junto pasal 1 angka 3 Undang-Undang PTWN, karena tidak bersifat final serta tidak menimbulkan akibat hukum bagi penggugat. Dengan demikian, surat aku bukan merupakan pelaksanaan atas keputusan perpajakan sebelumnya sebagaimana diatur dalam pasal 23 Undang-Undang KUP, melainkan surat yang berdiri sendiri sehingga tidak memenuhi unsur-unsur objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 23 ayat 2 huruf C Undang-Undang KUP. Berdasarkan uraian tersebut di atas, tergugat berpendapat bahwa surat nomor S1591/KPP 2802/2025 tanggal 3 November 2025 perihal jawaban atas surat nomor
0209 garis miring FRNC garis miring SPDH strip ES garis miring 10 Romawi garis miring 2025 bukan merupakan objek gugatan sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat 2 huruf C Undang-Undang KUP serta pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Kemudian penjelasannya yang kami sampaikan. Ya, baik. Intinya terkait dengan surat tugas ya, tadi tergugat menyatakan bahwa pelimpahan kewenangan ya untuk menerbitkan surat tugas ada pada Direktorat Keberatan dan Banding ya, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Itu satu. Kemudian untuk terkait dengan objek itu tadi pengertian keputusan untuk dua kriteria yaitu final dan akibat hukum itu belum memenuhi unsur itu ya. Demikian. Ya, baik, silakan penggugat apa yang mau disampaikan. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Penggugat akan menyampaikannya nanti secara tertulis majelis, tapi penggugat akan membukanya dulu dengan pengantar supaya tergugat juga siapa tahu bisa menambahkan keterangannya kalau memang keterangan tergugat itu dipikir oleh tergugat belum lengkap ya. Baik majelis, penggugat pertama akan menyampaikan dulu berkaitan dengan penggugat ulangi dulu majelis ya, supaya persidangan ini kedudukannya sama di mata hukum. Penggugat sudah mengupload identitas penggugat majelis berupa IKH pada persidangan sebelumnya, dan pada hari ini penggugat ingin mengulang kembali supaya majelis memerintahkan tergugat mengupload juga identitas wakil dari tergugat yang beracara pada persidangan hari ini majelis ya, supaya kita sama-sama mengenal siapa yang beracara selain majelis sudah memperkenalkan diri melalui penetapan ketua pengadilan pajak pada persidangan sebelumnya. Mungkin itu dulu majelis boleh sampaikan kepada tergugat. Iya, ya, terus potong sebentar. Lebih spesifiknya apa yang diinginkan oleh penggugatnya, apa diupload oleh tergugat? Baik, terima kasih majelis. Penggugat mohon diberikan identitas majelis. Apakah itu SK, apakah itu apapun identitasnya yang bisa mewakili majelis. Ya, spesifiknya itu ya. Ya, silakan lanjut. Ya, itu yang pertama majelis, karena penggugat sudah mengupload sesuai perintah majelis salah satu identitas penggugat adalah IKH dan penggugat sudah sampaikan, tapi penggugat kan belum tahu identitas dari tergugat. Itu yang pertama majelis, mohon nanti majelis sampaikan. Yang kedua, berkaitan dengan surat tugas majelis. Tadi tergugat mengatakan bahwa kewenangan itu sudah beralih dari Dirjen Pajak kepada Direktur Keberatan dan Banding ya, sebagaimana dicantumkan dalam surat tugas ya. Tadi tergugat panjang kali lebar sudah menerangkan bahwa kewenangan itu sudah beralih. Pertanyaannya sederhana majelis. Kalau sudah beralih, lalu para pihak mengetahuinya dari mana? Kalau itu sudah beralih dari Dirjen Pajak kepada Direktur Keberatan dan Banding, dan kemudian dilimpahkan kembali atau dikuasakan kepada mereka yang hadir pada persidangan hari ini ya. Nah, kalau penggugat menerangkan kepada majelis ya dan kepada tergugat bahwa penggugat punya kewenangan mewakili penggugat berdasarkan dari surat kuasa yang di dalamnya secara spesifik mencantumkan ya pelimpahan kewenangan dari perusahaan kepada pengurus, yaitu direksi perusahaan. Kemudian direksi melimpahkannya kepada kami selaku kuasanya. Nah, kewenangan-kewenangan itu dicantumkan secara tegas, ya. Aktanya nomor berapa, kemudian posisi yang memberikan kuasa itu siapa, jabatannya apa, lalu diberikan kepada siapa, dan siapa itu punya kewenangan apa beracara di pengadilan pajak, ya. Jadi itu semuanya dicantumkan. Nah, kalau kemudian tergugat mengatakan itu sudah dilimpahkan dari Dirjen Pajak kepada Direktur Keberatan dan Banding, lalu mengetahuinya bagaimana kalau tidak dicantumkan? Ya. Nah, sementara surat tugas tergugat ini sangat sederhana sekali. Ya, penggugat juga tidak tahu, mengingat sudah ada dua dirjen yang berbeda juga ya, sebelumnya Pak Suryo Utomo, sekarang Pak Bimo ya. Nah, pertanyaannya bagaimana membuktikan
kalau pelimpahan itu memang sudah betul-betul bisa dipahami oleh para pihak. Kalau ternyata surat tugasnya aja nggak bunyi, nah istilah orang hukum tuh nggak bunyi gitu ya. Bagaimana mengetahuinya? Kalau tergugat tadi mengatakan bahwa ada cap 305, tapi cap 305-nya nggak dibunyikan. Ya, pertanyaannya kenapa tidak dibunyikan? Nah, jadi kami mohon kepada majelis ya supaya persidangan ini clear, ya apalagi ditonton oleh banyak orang bahwa persidangan di pengadilan pajak itu sama dengan persidangan dimanapun. Ketika kami beracara di petun majelis, tergugat ya mungkin bukan yang hadir pada hari ini tapi diwakili oleh pihak yang lain, itu juga melakukan hal yang sama, memperbaiki kuasa, sama ketika majelis memerintahkan itu harus dilakukan supaya kedudukannya sama ya. Nah jadi majelis, kalau tergugat tadi menyebutkan cap 305 atau cap apapun itu yang diakui oleh tergugat, maka kami mohon itu dicantumkan ya. Nah kami perlu memberikan referensi majelis, mungkin majelis sudah bisa melihat di e-text itu. Kami memberikan satu contoh surat tugas yang diterbitkan oleh Dirjen Bea dan Cukai ya. Nah ini ada di tangan kami, mungkin ada di aplikasi majelis juga bisa dilihat ya. Ini contoh di mana surat tugas itu dibuat secara lengkap ya, ada pelimpahan kewenangannya dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai kepada Kepala KPU melalui cap berapa, lalu kemudian mulai kapan kewenangan itu, menangani perkara nomor berapa. Dan situ sudah sangat jelas majelis bahwa surat tugasnya nggak perlu banyak-banyak, cukup satu saja, tapi jelas daripada banyak tapi tidak jelas. Ya, ini contoh majelis ya. Jadi penggugat mohon kepada majelis ya supaya persidangan ini bisa menerapkan prinsip equality before the law. Jadi ketika tergugat mendalilkan itu, kewenangan itu, maka cantumkanlah kewenangan itu ya. Jadi jangan kemudian dijawab ketika dipersoalkan. Ya, jadi kalau ketika nggak dipersoalkan, apalagi pihaknya nggak paham untuk mempersoalkan, lalu tidak perlu dijawab. Sehingga clarity atau kejernihan dalam hukum itu tidak terlihat dengan jelas. Ya. Jadi mohon majelis, permohonan kami yang kedua diperintahkan kepada tergugat, majelis perintahkan kepada tergugat mencantumkan itu dalam surat tugas supaya kami tahu kami beracara itu dengan pihak yang berwenang ya. Sebab kalau ini tidak diputus, nggak ada gunanya kita melanjutkan persidangan. Majelis bisa sidang sendiri saja dengan tergugat, majelis putuskan ya. Tapi kami mohon supaya ada kesamaan hukum, maka majelis mohon perintahkan kepada tergugat untuk mencantumkan itu ya. Itu dulu mengenai formalitas majelis ya. Itu 2 poin. Kemudian penggugat nanti majelis silakan memutus pada bagian akhir setelah penggugat sampaikan. Kemudian penggugat ingin menyampaikan juga mengenai materi yang disampaikan oleh tergugat ya. Tadi tergugat mengulang-ulang majelis bahwa tergugat itu melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Itu artinya tergugat mengakui bahwa tergugat itu tunduk ya pada undang-undang administrasi pemerintahan ya. Tapi narasi itu sepertinya hanya merupakan tanda petik ya, lip service. Kenapa disebut lip service oleh penggugat? Karena memang faktanya sangat anomali atau asimetris ya. Kenapa begitu? Karena yang pertama yang penggugat ingin sampaikan adalah perkara ini adalah perkara yang dialami oleh penggugat sendiri ketika mendampingi pemeriksaan. Perkara ini majelis itu adalah berkaitan dengan cacat wewenang dan cacat prosedur. Mungkin tergugat yang hadir di persidangan ini tidak mengetahui fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu nanti majelis mohon majelis juga perintahkan pemeriksanya bisa hadir di persidangan ini. Sementara penggugat sendiri hadir pada saat mendampingi pemeriksaan. Ketika penggugat hadir mendampingi pemeriksaan, penggugat sudah datang dengan formalitas yang disyaratkan oleh hukum positif yang berlaku. Salah satunya adalah legal standing penggugat. Ketika penggugat hadir, penggugat menyampaikan surat kuasa kepada pemeriksa, ya, ada 3 pemeriksa di sana.
Saudari Esther, Saudara Jamal, dan juga ada Saudara Arif. Kemudian ketika penggugat hadir, ternyata yang menemui penggugat hanya satu orang saja, yaitu Saudara Jamal. Lalu penggugat menyampaikan formalitas penggugat dengan menyampaikan surat kuasa penggugat dan sudah diterima oleh Saudara Jamal pada waktu itu. Ketika surat kuasa itu diterima, lalu penggugat menanyakan mengenai legal standing daripada pemeriksa. Ya, ternyata pemeriksa tidak bisa menunjukkan SP2 kepada penggugat. Itu satu poin, ya. Kedua, ternyata Saudara Jamal sebagai pemeriksa juga tidak bisa menunjukkan tanda pengenalnya. Ya, sementara penggugat sudah memenuhi semua syarat formalitas. Yang ketiga, pada pertemuan itu yang hadir bukan 3 orang, tapi 1 orang. Dan ketika penggugat hadir, ya, terjadi pertemuan, tapi tidak diterbitkan berita acara hasil pertemuan. Yang di dalamnya menurut PMK 15/2025 sudah secara tegas di sana diatur bahwa pemeriksa harus menjelaskan, ya, hak dan kewajiban mengenai pemeriksaan QA dan seterusnya dan seterusnya. Tentu kami yang hadir di sana tidak mendengarkan itu, ya. Karena memang faktanya tidak dijelaskan dan itu dibuktikan dengan tidak diterbitkannya berita acara hasil pertemuan. Kemudian poin yang ketiga, yang keempat adalah juga tidak diterbitkannya berita acara pemberian keterangan. Jadi pemeriksa tidak tahu sebenarnya bisnis model atau tax model dari wajib pajak yang diperiksa itu seperti apa. Pertanyaan mendasarnya adalah majelis, lalu untuk apa tergugat mengundang penggugat kalau itu tidak dilaksanakan secara prosedural? PMK 15 sudah dengan tegas mengatakan, ya, ketika ada pertemuan maka harus dibuatkan berita acara. Baik itu berita acara hasil pertemuan yang pada pokoknya menerangkan, ya, hak dan kewajiban apa yang bisa dilakukan oleh wajib pajak dan juga memberikan kesempatan kepada wajib pajak, ya, atau penggugat untuk menerangkan, ya, bisnis model atau tax model daripada wajib pajak yang bersangkutan. Namun kedua-duanya tidak dilaksanakan. Dibuktikan tidak ada penerbitan BAHP maupun BAPK. Pertanyaan sederhana kembali penggugat ulang. Lalu pertemuan itu untuk apa? Ya. Nah, itu yang terjadi ketika kami mendatangi atau mendampingi penggugat, ya, pada saat persidangan, pada saat pemeriksaan di KPP Pratama Metro pada waktu itu. Dan perlu penggugat sampaikan kepada majelis bahwa ini fakta persidangan. Penggugat tidak khawatir untuk menyampaikannya secara terbuka. Bahkan kami mendapatkan informasi majelis dari pemeriksa lain di kantor itu, di KPP itu, bahwa Saudara Matius Setiono sebagai kepala kantor mengundang, ya, kami dalam tanda petik, ya, untuk bernegosiasi mengatakan silakan bayar sesuai kesanggupan berapapun lah itu. Yang penting perkara ini tidak dilanjutkan. Ini semakin menegaskan kepada kami bahwa sebenarnya pemeriksaan ini adalah pemeriksaan berdasar atau pemeriksaan yang punya muatan. Ya, sehingga dengan demikian bagi kami sangat beralasan hukum untuk mengajukan upaya hukum, ya. Karena menurut kami majelis juga sependapat dengan penggugat bahwa pemeriksaan pajak itu harus dilaksanakan berdasarkan Rechtsstaat, bukan berdasarkan bukan berdasarkan Makstat, apalagi Tekstat, ya. Jadi pemeriksaan itu haruslah dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Jadi oleh karena formalitas itu tidak bisa dibuktikan, maka, ya, penggugat mempertanyakan keabsahan atau legal standing daripada pemeriksa, ya. Kemudian setelah penggugat hadir bertemu dengan satu orang, ketika penggugat mau pulang, lalu 2 pemeriksa lainnya majelis hadir, ya. Tidak lama setelah itu lalu kami pulang, ya. Setelah penggugat pulang, kemudian majelis beberapa saat kemudian tergugat mengirimkan surat permintaan dokumen, ya. Nah, permintaan dokumen inilah yang menjadi pokok sengketanya.
sementara legal standingnya belum jelas, lalu tergugat meminta dokumen. Ya, tentu kembali lagi penggugat harus mengingatkan bahwa taxation without representation is robbery. Ya, pajak tanpa hukum yang berlaku adalah perampokan, bukan pemeriksaan. Ya, nah ketika legal standing itu tidak bisa dipenuhi, lalu tergugat mengirimkan permintaan kepada penggugat. Skenario yang dibangun adalah permintaan dokumen itu tidak dipenuhi oleh penggugat. Skenario yang dibangun oleh tergugat ini luar biasa fantastis. Sementara penggugat sudah bersurat, ya, saudara meminta dokumen, sementara prosedurnya saja, legal standingnya saja, tergugat belum penuhi. Pertanyaannya, apa kewenangan saudara? Lalu saudara Matius Setiono sebagai kepala kantor menjawabnya, kami sudah sesuai prosedur, kami sudah sesuai prosedur, kami sudah sesuai prosedur. Itu sebabnya, ya, ketika jawaban itu disampaikan kepada kami yang katanya kepala kantor sudah sesuai prosedur, kami uji di persidangan. Prosedur yang mana yang sudah sesuai, ya? Sehingga dengan demikian itulah yang menjadi pokok sengketa atau kasus yang sedang bergulir sekarang di pengadilan pajak. Nah, oleh karena itu majelis penggugat perlu sampaikan untuk menguji apakah jawaban surat dari kepala kantor itu adalah basicking atau bukan, memang sudah jelas, ya. Itu diatur di Undang-Undang Peratun pasal 1 angka 3 junto angka 9. Yang dipersoalkan oleh tergugat ini kan ada unsur yang belum terpenuhi, ya. Unsurnya apa? Tadi ketua majelis sudah menyebutkan. Salah satu unsurnya adalah tidak menimbulkan akibat hukum. Itu kata tergugat. Nah, untuk membuat tergugat paham dan juga sekedar masukan buat Judex Fakti, bahwa lagi-lagi penggugat harus mengingatkan kepada tergugat. Tadi tergugat mengatakan tunduk pada Undang-Undang AP. Pertanyaannya, tidak tahukah tergugat bahwa unsur menimbulkan kerugian atau menimbulkan akibat hukum itu sudah diperluas dalam pasal 87 Undang-Undang AP yang maknanya adalah berpotensi menimbulkan akibat hukum. Itu tidak dijawab di dalam penjelasan tertulis atau tanggapan daripada tergugat. Ya, sangat disayangkan. Berarti tergugat ini kan sebagai pejabat atau lembaga eksekutif yang harusnya memahami Undang-Undang AP tidak paham berarti pasal 87. Ya. Namun pertanyaannya, apakah dalam perkara akuo ini kerugian itu masih berpotensi atau sudah terjadi? Penggugat harus menjawab, ya, bahwa kerugian itu sudah terjadi. Pertanyaannya, di mana kerugiannya? Tentu kerugiannya bisa dimaknai secara kerugian material maupun imaterial. Kerugian materialnya di mana? Kerugian materialnya adalah ketika tergugat belum berwenang, lalu dia meminta dokumen itu kepada penggugat berkali-kali, ya. Tentu ini membuat kerugian material kepada penggugat karena penggugat merasa direpotkan, ya. Seolah-olah tergugat sudah berwenang lalu meminta dokumen. Bayangkan majelis, kalau semua orang berwenang meminta dokumen padahal tidak berwenang, bukankah itu menimbulkan kerugian material? Kerugian imaterial yang lainnya, tentu, ya, wajib pajak merasa tanda petik terintimidasi. Kenapa? Karena proseduralnya belum dipenuhi, tapi buru-buru masuk kepada permintaan dokumen. Apalagi, ya, sudah ada indikasi pernyataan dari saudara Jamal yang mengatakan bahwa ya nanti kita akan lihat ini sepertinya ini akan melebar ke sana kemari. Ya, itu juga merupakan kerugian imaterial. Ya. Padahal tadi penggugat katakan kerugian yang dimaksud dalam pasal 87 tidak harus menimbulkan akibat hukum, tapi juga berpotensi menimbulkan akibat hukum. Tapi dalam perkara aku itu sudah menimbulkan akibat hukum, ya, dan merugikan penggugat. Kemudian unsur yang kedua yang dipersoalkan oleh tergugat tadi adalah mengenai final. Ya, menurut tergugat, ya, bahwa yang dimaksud dengan final itu ya belum terpenuhi karena masih ada keputusan atau basicking lain yang akan diterbitkan, ya. Nah, perlu
penggugat sampaikan bahwa sifat finalnya itu juga sudah diperluas dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ya, sehingga penjelasannya menyebutkan cukup jelas. Apa artinya? Ya, final itu tidak bisa lagi dimaknai bahwa ketika masih ada keputusan yang lain, kemudian menjadi tidak final. Apa maknanya? Ketika permintaan dokumen itu sudah dilakukan, maka fase minta dokumen sudah selesai menjadi final, ya. Kalau kemudian ada fase berikutnya, SPHP atau SKP, itu berbeda dengan permintaan dokumen, karena tidak ada permintaan dokumen yang kedua kali. Tidak ada permintaan ke dokumen yang ketiga kali. Ketika dia minta, nggak dikasih, dia lanjutkan kewenangannya. Jadi konsep daripada final itu sudah terpenuhi. Permintaan dokumen dilakukan satu fase. Apakah itu fasenya permintaan dokumen pertama, ya, tidak dipenuhi, ya, meskipun faktanya tidak dipenuhi bukan karena penggugat tidak mau memenuhi, tapi faktanya karena tergugat belum berwenang untuk meminta, ya. Jadi fase meminta itu satu fase yang sudah selesai, ya, tidak ada fase permintaan lainnya. Fase berikutnya adalah menyampaikan pra SPHP sesuai dengan hukum acara pemeriksaan pajak yang terbaru, ya. Sehingga dengan demikian unsur finalnya sudah terpenuhi, meskipun undang-undang yang sama mengatur bahwa yang dimaksud dengan final itu juga sudah diperluas di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang dipersoalkan oleh tergugat adalah berkaitan dengan keputusan atau basicing itu sendiri, ya. Nah, lagi-lagi penggugat harus menyampaikan kepada tergugat dan juga masukan kepada majelis bahwa basicing itu sendiri lagi-lagi sudah diperluas, bukan hanya berupa penetapan tertulis, tapi juga termasuk tindakan faktual, ya. Jadi ketika pemeriksa pajak atau tergugat ini melakukan tindakan meminta dokumen secara tanda petik paksa melalui hukum, ini namanya permintaan paksa melalui hukum, itu merupakan tindakan faktual yang dilakukan secara melawan hukum, ya. Oleh karena itu, maka basicing itu tidak bisa dimaknai sempit. Bahkan undang-undang yang dimaksud sudah memperluasnya sampai kepada tindakan faktual. Apalagi dalam perkara akuo ini, basicing yang dimaksud itu adalah penetapan tertulis. Yang tidak tertulis saja bisa dimaknai sebagai basicing dalam arti tindakan faktual, apalagi dalam perkara akuo merupakan keputusan atau penetapan tertulis. Kemudian tergugat juga tadi menyampaikan, ya, bahwa ketika ini tanda petik, ya, katakanlah memenuhi unsur sebagai keputusan atau basicing, tapi kemudian keputusan itu, ya, tidak memenuhi atau tidak dapat dijadikan objek untuk bisa memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 huruf C Undang-Undang KUP. Nah, ketika tergugat menggunakan pasal 23 ayat 2 huruf C Undang-Undang KUP, maka sebenarnya tergugat ingin mengatakan bahwa basicing itu adalah keputusan, ya. Basicing itu adalah keputusan karena tergugat masuk ke fase berikutnya, fase pasal 23 ayat 2 huruf C. Kecuali kalau tergugat tidak mau mengakuinya, maka tidak bisa masuk ke fase pasal 23 ayat 2 huruf C. Jadi dia harus berupa basicing dulu, baru kemudian bisa masuk ke pasal 23 ayat 2 huruf C Undang-Undang KUP. Nah, ketika itu sudah terpenuhi unsur basicingnya, ya, yang diatur dalam pasal 1 angka 3 junto angka 9 Undang-Undang Peratun, maka di dalam Undang-Undang KUP itu disebutkan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan. Ya, tergugat mengatakan tidak ada keputusan yang sebelumnya, ya. Nah, lagi-lagi tergugat mungkin lupa, ya, tidak membaca di dalam PMK 8124 bahwa SP2 itu adalah basicing. Sudah diperjelas di sana di pasal 11. Jadi SP2 itu juga dimaknai sebagai basicing. Kalau tergugat mengatakan mana basicing yang sebelumnya, karena tergugat memaknai pasal 23 ayat 2 huruf C itu adalah sebagai fair flock basicing atau basicing berjenjang, maka sebenarnya sudah ada basicing yang sebelumnya kalau pemaknaannya seperti itu, ya. Jadi sebenarnya SP2 atau surat pemberitahuan pemeriksaan itu adalah basicing yang terdahulu yang sudah pernah diterbitkan, ya.
Namun demikian, pemaknaan pasal 23 ayat 2 huruf C itu tidak harus dimaknai berjenjang. Karena ada keputusan-keputusan juga yang bisa diterbitkan oleh pejabat tanpa melalui keputusan berjenjang. Tapi kalau mau dimaknai sebagai berjenjang, maka SP2 yang sudah diterbitkan oleh tergugat itu sudah ada sebelumnya. Sehingga tidak logis dan tidak beralasan ketika tergugat mengakui ada undang-undang AP, tapi kemudian tidak mengakui bahwa SP2 itu juga merupakan sebuah keputusan atau basicing. Jadi sebenarnya pimpinan dari tergugat, Menteri Keuangan sendiri sudah mengakui bahwa SP2 itu adalah basicing. Tapi kemudian tergugat mengatakan tidak ada basicing sebelumnya, ya. Itu pun kalau kita mengakui adanya keputusan berjenjang, apalagi kita memaknainya tanpa adanya keputusan berjenjang. Jadi itu hal-hal yang dipersoalkan oleh tergugat majelis, dan penggugat sudah sampaikan tadi, ya, bahwa kalau penggugat perlu perjelas kepada majelis dan tergugat, kalau semua pemeriksa melakukan ini, dan kalau tergugat mengatakan ini bukan basicing, maka tidak bisa digugat. Bayangkan lebih dari 5.000 pemeriksa kalau melakukan ini, pemeriksaan itu akan seperti apa? Kewenangannya belum bisa dibuktikan, tapi permintaannya banyak sekali, ya. Lalu pertanyaannya, apa upaya hukum yang dapat diajukan oleh wajib pajak? Apakah wajib pajak hanya duduk diam terima nasib saja sampai terbit nanti SKP? Dan ada potensi majelis, ya, bahwa perkara ini, pemeriksaan ini, ya, akan diterbitkan langsung kepada SKP. Alasannya apa? Seperti yang tadi penggugat sampaikan, narasi yang dibangun adalah penggugat tidak kooperatif. Sementara yang penggugat sampaikan adalah tergugat tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan hukum positif yang berlaku. Jadi ada dua hal yang nantinya penggugat akan sampaikan kepada majelis. Kalau kita bicara legal certainty, ya, kepastian hukum, maka akan ada mindset yang mengatakan, ya, oh, tunggu saja nanti SKP. Tapi yang kedua, kalau majelis bicara keadilan, apa yang dapat dilakukan oleh wajib pajak kalau pemeriksanya tidak berwenang, tapi kemudian tetap melanjutkan pemeriksaan. Demikian majelis. Terima kasih. Ya, baik. Tergugat, ada yang ditanggapi? Izin kita menunggu penjelasan sekarang. Iya, sambil menunggu tanggapan tertulis dari penggugat, silakan tadi poin-poin yang sudah disampaikan oleh penggugat nanti dimasukkan, ya. Baik. Sebagai tambahan atau juga sebagai tanggapan juga, kan kira-kira sudah jelas ya poin-poin yang dimaksud oleh penggugat seperti apa, ya. Khususnya tadi terkait dengan prosedur pemeriksaan, karena dianggap sebagai cacat kewenangan dan prosedur, ya. Sudah ditentukan juga pastinya tergugat punya, ya, peraturannya terkait dengan pemeriksaan. Tahapan-tahapan mana yang belum dilakukan? Boleh silakan nanti berkoordinasi dengan pemeriksanya, ya. Baik. Silakan juga kalau mau dihadirkan supaya lebih jelas, ya. Baik. Ya. Baik, cukup penggugat. Izin majelis, mohon majelis tadi memutus yang dimohonkan oleh penggugat majelis berkaitan tadi dengan identitas dan surat tugas dari tergugat majelis. Iya, sudah disampaikan. Ya. Ya, sudah dicatat, ya. Iya. Tergugat sudah dicatat tadi, ya. Apa-apa tadi kan poin-poin yang disampaikan oleh penggugat tadi sudah disampaikan di beberapa poin, ya, terkait dengan prosedur dan juga yang kemarin sudah diminta, ya. Sudah diperjelas oleh penggugat juga apa yang harus dilakukan, ya. Sudah dicatat, ya.
tergugatnya. Izin majelis hanya memperjelas saja karena kemarin sudah kami sampaikan juga ya, identitas itu majelis beserta surat tugasnya supaya kita clear majelis. Demikian. Silakan. Baik. Baik, cukup ya. Mohon izin majelis, terkait identitas yang perlu kami provide, mungkin bisa lebih spesifik dokumen apa ya? Tadi sudah disebutkan oleh penggugat, tadi majelis minta kepada penggugat apa secara spesifik yang diminta oleh penggugat untuk diupload ya. Sudah disebutkan tadi kan terkait dengan identitas tergugat, kemudian surat tugasnya harus seperti ini yang dicontohkan oleh tadi yang dari bea cukai. Ya itu sekarang kembali kepada tergugat. Jika tergugat mau mengupload silakan, tidak juga silakan, itu kan kewenangannya tergugat ya. Jadi majelis hanya mengakomodir apa yang diinginkan tergugat seperti apa, memohon juga seperti apa ya. Masing-masing bisa punya ini sendiri-sendiri ya. Izin menambahkan majelis, mungkin untuk mempertegas saja supaya tergugat mungkin tidak bingung majelis. Tadi penggugat sudah berikan contoh, identitas itu apa sih di persidangan di pengadilan lain? Bisa KTP, bisa SK, bisa tanda pengenal, begitu ya. Tapi tidak bisa kosongan, ya sama di persidangan manapun sama. Bahkan ketika kami beracara di pengadilan lain, SK Dirjen itu juga harus diperlihatkan, ya. Nah kalau sampai tidak ada, sidang ditunda, ya majelis seperti itu, ya. Supaya para pihak sama-sama meyakini bahwa kita ini punya legal standing, bukan formalitas belaka. Bahwa pada akhirnya itu bisa dibuktikan, yaitu adalah due process of law yang harus dilewati, ya, tidak bisa dinegasikan dengan alasan wah itu menghabiskan waktu, tidak penting, itu tidak bisa kita negasikan seperti itu. Demikian majelis. Ya, cukup ya. Baik, sengketa yang diajukan oleh Eni Sandadi, dua sengketa gugatan pajak tahun 2021 dan 2022. Ini jatuh tempo 2 Juni 2026 dengan kuasa pasal 81. Majelis akan memperpanjang pemeriksaan maksimal selama 3 bulan ya, dan akan disidangkan kembali tanggal 2 Juni 2026. Sidang ini akan selesai. Sampai dipanggil aman main itu. Terima kasih majelis. Terima kasih tergugat. Terima kasih majelis. Terima kasih.